مولاي صل وسلم دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda dhalulan wa amarana bi an namshi 'alayha li bahthi rizqa litanawwulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ya, di Masjid Cut Mutia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini betul-betul kumpul yang mendatangkan berkah, meluruskan niat bahwa tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan dari Allah dengan cara menuntut ilmu ini. Ya, karena memang ada janji Allah terangkat derajat manusia karena memang dia menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang surgamu wahai wanita. Ini ketahuilah bahwa sesungguhnya surga untuk wanita ini diidentikan pada ketaatan dia sebagai seorang wanita, ima menjaga diri sebagai seorang wanita, atau memang dia seorang istri untuk suaminya, atau dia seorang ibu untuk anak-anaknya. Sering banyak bertanya, Ustadz kalau mengkaji selalu masalah anak sama orang tua, Ustadz. Seakan-akan perempuan ini dibikin bingung. Kami kalau sudah menikah, Ustadz, bagaimana cara kami berbakti kepada kedua orang tua kami, gitu kan? Padahal ulama sering mengatakan, baktimu kepada suamimu, baktimu kepada rumah tanggamu, itu merupakan baktimu kepada kedua orang tuamu. Makanya Islam memuliakan perempuan dengan sekian banyak kemuliaan. Salah satu puncak kemuliaan tersebut ketika Islam mengatakan al-ummu madrasatul, ibu itu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Kalau orang berilmu tentang sekolah, dia tahu sekali sekolah itu media di mana tercetak orang-orang hebat darinya. Kebayang tidak kalau sekolah itu nggak memiliki bobot ilmu, entah jebolannya seperti apa. Ya, kalau cari sempurna dunia bukan tempatnya, tapi penyebab kesempurnaan insya Allah ada. Mungkin kita seperti itu. Ya, jadi saya sering sampaikan di beberapa kajian bahwa kalau kita masih berhubungan dengan manusia, baik itu anak kita, baik itu saudara kita, baik itu orang tua kita, atau mungkin pasangan hidup kita, atau siapapun dia, pemimpin yang kita angkat kemarin, yang sempat terjadi khilaf di antara masyarakat Jakarta, betul, tetap mereka manusia.
Kalau bicara manusia ya siapkan stok maaf yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Islam agama yang menawarkan ilmu sebelum beramal. Ilmu inilah yang membentuk sebuah agenda dalam kehidupan. Kalau diamsalkan perempuan adalah rakyat, pemimpin tergantung rakyat, kan begitu. Kalau rakyatnya pinter yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, nasib yang diangkat kurang lebih dah. Yang uniknya ketika terangkat yang kurang lebih semodel dengan yang mengangkat, dia berdoa minta derajat penghuni surga. Ini kan unik. Makanya Ibnu Qayyim mencemooh orang-orang yang seperti ini. Kata Ibnu Qayyim apa? Nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan dan na'imil khalid. Wa laqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidhammin wahid. Ada sebuah kalimat indah. Nartaji darajal jinan dan na'imil khalid. Kita ini manusia yang kadang-kadang nggak punya malu, minta derajat penghuni sorga, tapi nggak membuka sabab sorga terbuka. Doanya semodel, Ustaz, Robbi habli minas solihin. Siapapun berhak minta doa seperti itu. Cuma kan penyebab mesti dibuka. Lalu kalau mendidik nggak bisa, berilmu pun tidak dia miliki, diharapkan sorga, ya mimpi di siang bolong. Memang kebaikan banyak, tapi kan ilmu yang dikedepankan. Dulu Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Rasul, pernah dengar? Abdullah bin Amr bin As, pernah dengar? Pernah dengar belum? Harus dengar, itu sahabat Rasul ya. Yang dapat bocoran tentang penghuni surga. Yang dapat bocoran tentang penghuni surga. Sehingga dia samperin itu orang yang dikabarkan bahwa dia adalah penghuni surga, kata Rasul. Sengaja nih Abdullah bin Amr bin As tinggal di rumah orang tersebut. Cuma pengen tahu apa sih yang membuat dia masuk surga. Diikuti ini orang setiap hari, dilihat kebiasaannya. Kalau dibilang sholat ya cuma sekedar yang wajib, sunnah biasa aja, puasa pun begitu, baca Quran pun ya nggak ada kelebihannya. Ini sih salah kali. Sehingga dia bertanya sama orang yang disangka penghuni surga tadi, maaf, sebenarnya saya tinggal di sini nih, pengen tahu karena dapat bocoran situ penghuni surga. Apa sih kelebihan yang situ miliki? Ini orang kan dibilang begitu bingung. Apa ya? Oh, nggak ada kelebihannya? Ya saya sama seperti kamu, bahkan kamu sahabat-sahabat Nabi yang lain, masya Allah. Orang ini nggak sadar. Akhirnya ketika mau pulang Abdullah bin Amr bin As ini, dia panggil, oh maaf, begini. Saya cuma punya kebiasaan, kalau mau tidur malam, saya ingat siapa yang punya masalah dalam hidup saya. Udah, saya maafkan semua dosa manusia. Ternyata cuma modal maafin dosa orang, ini surga dijamin. Kebayang nggak tuh? Ini menandakan apa? Surga itu milik Allah. Sehingga kalau kita pengen bahas wanita inilah surgamu, tentu kita perlu paham surga milik siapa. Karena kalau kita nggak paham agak susah. Pun ketika kita menjalankan sebuah ujian, kalau kita nggak berilmu tentang ujian tersebut pun sulit. Makanya kita akan coba ambil poinnya. Saya merujuk pada kitab Pernikahan dari A sampai Z. Di situ ada tentang sabab-sabab terbukanya pintu surga. Ini berkait dengan rumah tangga nanti pada akhirnya ya. Walaupun nggak semuanya sudah berumah tangga, mudah-mudahan dimudahkan yang belum, insya Allah ya. Iya, dijelaskan bahwa perempuan itu perlu paham. Ada ayat yang mengatakan dalam Al-Quran itu di surat An-Nisa ayat 34. Ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa biman faqu min amwalihim fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ini ayat yang menjadi sebuah ihtimam. Karena ayat ini adanya di surat An-Nisa, surat perempuan, supaya perempuan paham. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya laki-laki ini pemimpin bagi kaum wanita. Itu standar hukum awal.
Cuma kan yang jadi masalah, kita mau nggak dipimpin, kan begitu. Saya sih mau aja Ustaz dipimpin Ustaz, cuma sama dia ogah banget gitu ya. Nah itu penyebabnya kudu dicari dari awal itu sih ya. Saya tahu Ustaz, saya nggak mungkin lah masuk surga tanpa pemimpin Ustaz. Ya cuman kalau dia yang mimpin, ya makanya berilmu sebelum beramal. Kita pengen ini pintu surga kita ini di sini, ya coba buka sababnya. Bukan cuma laki yang punya agenda hidup, perempuan juga kudu punya. Sehingga ketika nanti ta'aruf itu ada dialog sebelumnya. Mau kemana sih bahtera rumah tangga yang kau hayalkan nanti? Bukan cuma sekedar malu nunduk main lihat-lihatan. Tapi perlu paham nih, orang di depan kamu ini kalau jadi dia bakal mimpin kamu ke surga. Surga terbuka dengan sabab. Mungkin nggak sebab dia bawa. Kalau dia bakal nggak bawa, ambil sikap buru-buru. Ya nanti makanya ada bab berkaitan dengan belajar benci dan cinta karena Allah. Jangan karena keinginan kita pribadi, jangan. Ya, kalau pengennya kita nggak ada beres-beresnya. Ya Allah Ustaz, saya tiap hari istikharah Ustaz, masya Allah Ustaz, ya Allah. Sampai saya detail banget sama Allah, saya pengen yang begini, begini, ya Allah, ya Allah. Selera dah Allah, paham dah yang kuinginkan ya Allah. Sampai tiap hari dia berdoa kayak begitu. Akhirnya dapat juga, alhamdulillah nih. Iya tapi dia sih ya Allah. Ya alhamdulillah. Allah paham itu udah yang terbaik itu ya. Kalau memang nggak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, tolong yang kita punya adalah kebanggaan dalam hidup kita. Selesai. Jangan ngayal sesuatu yang kita nggak bisa. Ini kan kayak orang menghayal tinggi, maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunung meletus? Mati itu. Gunung dipeluk ya. Udah dikabarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Tapi masing-masing punya kelebihan. Bukan berarti terus mutlak perempuan nggak bisa apa berkarya dalam hidup, tidak. Karena banyak sekali bukti dalam kehidupan ini suksesnya laki-laki ya karena bisikan perempuan yang saleh. Ya, karena laki-laki kan terlalu mobile, sibuk sampai lupa hal kerental-kerentitnya perempuan yang tahu. Tapi tolong hati-hati ya, ini partner hidupmu ini penyebab surgamu terbuka. Jangan sampai gara-gara kamu surga tertutup, karena banyak juga kezoliman terjadi karena bisikan di luar kemampuan ya, tuntutan di luar kemampuan. Ya gimana saya nggak kesal sama dia Ustaz? Nggak betah di rumah, pergi mulu gitu ya. Dulu janjinya selalu bersama kemana aja, di Borgol aja berdua ya. Kita kompak deh kalau udah berilmu, rumahku surgaku lah. Nggak ada yang namanya penghuni surga nggak betah di surga, tuh bohong aja. Kalau sampai penghuni surga nggak betah di surga, ini mesti dicari sebabnya. Oh ternyata surga cuma sekedar hayalan dan ucapan. Ya sering ada yang curhat kayak begitu. Saya bilang kalau mau ngobrol berdua aja langsung, jadi nggak saling salah-salahan gitu loh. Ya ternyata penyebabnya jelas, penghuninya nggak betah bukan cuma suami, anak juga nggak betah. Astagfirullah, itu rumah masya Allah. Padahal si pemiliknya ngaji, Ustadz mana yang dia nggak kenal? Masya Allah. Handphonenya kalau dibuka name kontaknya itu UST titik Ustadz sih. Tapi rumah joroknya astagfirullahalazim. Kalau ngomong hataman Quran, kajian, tinggal jazakallah khairan gitu ya. Giliran kita ke rumahnya, innalillah. Ini ubin banyak persatuan semut dan kecoa, betul ya? Sisa kue di pojokan mana-mana, tembok semua. Kalau wallpaper mending dah ya. Ini kan tulisan tanpa disengaja dan disengaja. Numpang kamar mandinya, innalillah, masya Allah. Dia mengoleksi model-model lumut, oh, masya Allah. Dan lah, ya saya juga yang baru masuk pengen pulang buru-buru gitu ya. Gimana yang merasa membangun ini tempat? Coba lihat sababnya. Asli nafsan yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi nanti. Jangan paksa orang suruh betah di sebuah tempat kalau nggak terfasilitasi. Paling nggak kamu ngerti, surga ini bukan berarti rumah mewah, bukan. Hayalan tentang baiti jannati, rumahku surgaku, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tahu nggak? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang ngomong?
Aisyah, ya, nanti bisa diambil nih hadiahnya di depannya ada gantungan kunci. Siap-siap jawab pokoknya. Ini sengaja Ustadz bagiin gantungan kunci dari kemarin nih. Ya motor mobil beliin diri ya, biar semangat punya. Aisyah radhiyallahu anha yang tinggal bersama Rasul, perempuan yang di akhir hayatnya berkata, ya Allah, seandainya tidak ada yang mengenal diriku, karena dia tidak publikasikan dirinya. Oh, kalau terjadi sama yang bukan Aisyah malah yang cerita kali. Mantan bini Rasul bisa gede depan gang, rumah mantan bini Rasul gitu ya. Ya tinggal ngomong sama sahabat Abu Bakar, Utsman itu kan orang kaya semua. Jadi khalifah bangunin kayak ini rumah janda Rasul, betul gak? Beliau orang yang meyakini kalimat baiti jannati, rumahku sorgaku ini bukan cuma model sorganya, bukan. Sorga gaib, nggak bisa dihayalkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatra ala kulli qalbin basar. Ya kalau cuma sekedar nyebut sorga di Quran juga ada, tajri min tahtiyal anhar. Sorga itu betul-betul indah. Ada sungai mengalir, ya itu mah cuma ucapan yang kita nggak bisa karyakan karena gaib. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati juga belum bisa menghayalkan. Kalau mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, jangan sok-sok gambarin sorga. Anak nemuin ciri khas sorga, katanya Ustaz, hordengnya bergelombang, dipannya luas, karpetnya tebal, diinjak melesek gitu ya. Lagi-lagi enggak, tetap sebut satu keindahan di atas dunia ini, sorga lebih indah. Sebut gemericik lantunan suara yang paling indah didengar, qatrun nada, untayan suara yang indah. Demi Allah, gemericik air di sorga lebih indah. Hayalkan hati dengan hayalan indah. Hayalan hati yang paling indah nggak pernah mengalahkan indahnya sorga. Kenapa? Sorga iya. Aisyah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ya Allah, mudah-mudahan digampangin semua umroh lah, amin. Ya. Jadi bisa datang langsung ke beberapa tempat museum-museum yang ada di Madinah itu, nanti ada miniatur rumah Rasul. Bisa lihat tuh rumah Rasul tempo dulu tuh. Ya Allah, cuma tumpukan bata ditempel dengan kapur dan lempung. Nggak pakai genteng, cuma pakai rajutan daun korma. Tempat tidurnya pun nggak kayak kita. Kalau nggak boyor-boyor bukan tempat tidur gitu ya, keras batu. Bahkan beberapa hari setelah Rasul wafat tuh cuma ditemukan segenggam gandum dalam dapur Aisyah. Ini kalau terjadi sama kita, suruh sambil ngomong baiti jannati sambil nangis, baiti jannati gitu ya. Itu kan bini Rasul, dan harus jadi contoh ya. Coba yang Aisyah maksud di rumah tersebut betul-betul seperti yang dikatakan bahwa rumah itu menjadi penyebab surga terbuka. Di rumah tersebut dia berilmu. Di rumah tersebut dia masuk dan dia ingat Allah. Di rumah tersebut terbina hatinya menjadi hati yang mulia. Karena rumah tersebut dia punya karakter qoribin hayyin sahlin. 3 karakter penghuni surga. Aisyah menjadi orang yang gampang bergaul. Aisyah menjadi orang yang lembut, sahlin, mudah. Lihat. Bahkan hadis terbanyak kan dari beliau. Melalui jalur siapa? Ponakannya siapa? Urwah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar. 5 anak Asma semuanya mati syahid. Salah satunya Urwah bin Zubair. Melalui Urwah inilah orang datang, karena ponakan tuh anak. Jadi perempuan jangan suka pesimis. Gara-gara nggak punya anak, kayaknya Allah jahat banget sama aku. Nggak paham. Anak, ya ponakan itu anak. Makanya kita sama saudara harus akur. Jangan sama orang deket sama saudara malah ribut, jangan. Kenapa? Karena kita sama saudara nih, kalau kita meninggal ya anak kita ya anak dia. Kalau dia meninggal ya anak dia anak kita, betul? Baiti jannati, rumahku surgaku, kata Aisyah. Yang dimaksud rumah tersebut bak surga. Karena nggak ada hal yang buruk. Surga ini kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa
qilan salaman salam. Yang namanya sorga tidak terdengar kecuali kalimat salaman salama, tegaknya nuansa keislaman. Jadi bukan masalah bentuk kecil besarnya rumah, bukan. Di rumah tersebut terdengar nggak salaman salama, ucapan yang bernuansa keislaman. Dan Islam yang dimaksud apa? Keyakinan dengan apa? Ini istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yang dimaksud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam. Bisa nggak di rumah tersebut seperti itu, di mana penghuninya semua tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah? Artinya tegak tauhid, tegak tauhid. Makanya dari semalam saya udah ngobrol aja ya, melalui YouTube ini, melalui internet. Assalamualaikum Pak Anies, Pak Sandi, dengerin ya. Kita ini pengen kajian di depan Monas, tolong fasilitasin ya. Biar Monas jadi simbol tauhid tuh ya. Kayaknya Jakarta kalau belum ada kajian sunnah di Monas kayaknya belum greget ya. Insya Allah dimudahkan nanti insya Allah. Karena Cut Mutia udah nggak nampung ses, betul ya. Biasanya bro nih ses gitu ya, perempuan sih ya. Iya, rumah juga sama. Jangan hayalkan surga kalau tauhid nggak tegak, nggak bisa. Kadang-kadang orang perempuan kan begitu ya, didik anak nakut-nakutin, tapi pengen tauhid ya nggak bisa. Jangan keluar malam, ada setan, giginya panjang, itunya belum. Setan, anak dibikin takut sama setan, sehingga anak takut sama setan. Padahal Islam didik kita berani sama setan tuh. Anak berbuat salah dibikin takut sama ayah. Ntar lo ya, bapak lo pulang lo. Awas lo, abak balik toyor lo. Anak udah takut bayangin bapaknya pulang. Padahal bapaknya pulang lemes. Assalamualaikum, ada bapak. Pengen rumah ini bak surga, cuma dididik anak takut sama manusia. Ajib gak? Jangan. Tegakkan tauhid itu belum DLL tuh ya. Belum berkaitan sama apa lampu gelap identik sama serem dan horor. Padahal nabinya sendiri yang menyariatkan kalau malam tidur matiin lampu. Guru saya bilang jangan, tak ada setan. Begitu katanya Ustaz. Nabi bilang matiin. Justru saya dididik nerangin, tat dulu sini gelap tat, setelah ada listrik setan kabur, kembali lagi. Nyium bau kembang, ada setan gitu. Makanya kalau ngaji jangan setengah-setengah, yang total. Bahas tentang setan, tentang malaikat. Di kitab mana ulama bilang setan wangi? Setan tuh bau busuk, jorok. Di rumah saya merinding banget Ustaz kalau nyium bau wangi. Ada setan nggak jadi tahajud cuma gara-gara nyium bau wangi. Astagfirullahaladzim. Yang wangi itu malaikat, yang wangi itu jin Islam. Nggak ada setan begitu. Tuh kalau nyium wangi kabur, yang setan siapa? Yang kabur. Ya hati-hati nih ya, kalau perempuan ke masjid kemana pakai wangi-wangian, nah ini alat bantu setan nih, gitu ya, sehingga nanti orang terganggu fitnah ya. Terus kita harus bau tat, yang nyuruh bau siapa? Kita bicara minyak wangi, perempuan jangan pakai minyak wangi kalau keluar. Bukan berarti minyak wangi haram secara umum, tidak, karena kembali kepada perempuan yang terjaga diri perempuan harusnya terjaga. Yang terjadi tidak. Coba lihat, ini manusia Masya Allah, kalau dia berilmu dia jaga ya. Perempuan cuma nggak boleh kalau keluar timbul fitnah. Imam ratin tutibu summa kharajat ilal masjid dan tuqbal salatuha hatta tagtasir. Perempuan mana saja yang mandi berdandan pakai minyak masjid ya tidak akan pernah mencium bau sorga sampai dia mandi junub.
Berarti nggak boleh wangi, iya bukan nggak boleh wangi, minyak wangi. Ya, kalau di rumah mah terserah. Ya, banyak aturan main, makanya pintu surga perempuan kudu dibahas ini. Nah, salah satunya itu. Tayyib. Kemudian ada dalam sebuah riwayat Imam Bukhari. Ini secara umum dulu nih kita bahas, bahwa Rasul pernah bersabda, lan yufliha qaumun walau amarhum imru'atan. Rawahu Bukhari. Kata Rasul, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Jadi mau kaum mau rumah tangga, kalau perempuan yang jadi pemimpin, kata Rasul, lan yuflih, tidak akan pernah bahagia. Lan, abadan, never, nggak akan pernah. Prinsip. Ya, jadi perempuan tuh bukan dihinakan, tidak. Nanti ada babnya. Makanya kalau perempuan sudah menikah, ya nafkah suami dong. Ya harus, wajib. Ya, bukan berarti perempuan nggak boleh nyari maisha, silahkan. Bukan berarti nggak pernah dapat waris pun silahkan. Tapi kenapa laki lebih banyak ketimbang perempuan? Karena tanggung jawab laki banyak. Apa yang dia miliki banyak yang berhak untuk mengambilnya. Tapi kalau perempuan sudah punya, udah milik pribadi. Lan yufrih qaumun walau amrahum imra'atan, kata Rasul. Rawahu Bukhari. Tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah bahagia satu kaum, apalagi rumah tangga, kalau perempuan yang mimpin. Makanya nggak habis pikir, sempat di negeri kita perempuan mimpin ya, saya nggak habis pikir, ya Allah, pada kemana nih orangnya? Akhirnya tumpang tindih, sampai sekarang makin kredit udah. Tapi alhamdulillah, qadarullah wa masa'afa'ala, pelan-pelan Islam ini bangkit. Dan Indonesia pun bangkit, ya khususnya Jakarta kelihatan bangkitnya tuh ya. Setelah diuji baru kelihatan aslinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditunggu salah. Kalau pemimpin sudah terangkat, yuk giring untuk menuntaskan agenda yang direncanakan. Doakan, arahkan. Hujatan sudah dihilangkan lah, kebiasaan buruk masa lalu kita kayak begitu. Nanti juga begitu, perempuan kalau udah milih seorang laki-laki sebagai pemimpinnya, ya udah. Mungkin di awal rumah tangga nggak kelihatan aslinya, ketika berjalannya rumah tangga baru kelihatan, bukan mengeluh. Ya Allah Ustaz, setelah saya tahu siapa dia Ustaz, ya Allah Ustaz. Emang dulu nggak ngobrol. Kalau fatal sampai dia memang berbuat syirik, berbuat kufur, lain bab. Tapi kalau mungkin karakter yang nggak disangka-sangka, saat itulah pintu cinta berfungsi untuk Anda. Buat cinta yang sejati dalam agama ini, ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Iya. Kemudian ada nasihat lain ulama bahwa ada penyebab pintu surga, bahwa seorang wanita ini perlu tahu bahwa lelaki itu boleh mengucilkan dirinya manakala tidak mau mendengar nasihat. Kebalik, sekarang kebalik ya. Kondisinya nggak seperti itu, malah lelaki yang dikucilkan. Harusnya lelaki yang mengucilkan. Hukum sudah berubah ya. Ini zaman sudah berubah. Lelakinya kurang greget masalah agama, dikit-dikit jihad, sama istri takut di rumah, susah kan? Makanya saya bilang kalau lelaki itu yang greget, lelaki mujahid, bukan mujahidah, gitu ya. Ya kalau udah ngomong masalah yang nyerempet ke sana udah takut aja hawanya. Jangan. Berarti belum siap mimpin kalau kayak begitu. Harusnya paham. Kan Allah sudah mengatakan lima faddalallahu ba'dahum ba'din. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, ya. Diingat kelebihannya bukan kekurangannya. Wahjuruhunna fil madaji'. Surat An-Nisa ayat 34 itu mengatakan wahjuruhunna fil madaji', bahwa ada hak seorang laki-laki itu yang berani ambil sikap untuk mendiamkan istrinya kalau dia salah. Tolong cari lelaki yang begini, bukan dari pertama udah takut. Awas nggak datang jam 5, kalau nggak usah kenal. Ya gitu, bukan. Asik aku dapat orang yang nurut. Salah. Ini nggak jelas ini kalau begini. Ya, harusnya bisa berdialog dari pertama sudah. Pokoknya jam 5 harus datang. Nggak ada kalimat harus. Kalau Allah yang bilang, insya Allah, ya sudah.
Ya udah nggak usah, masih banyak yang lain. Selesai. Jadi tegas. Waduh, ini kayaknya ini yang nggak tergoyahkan nih. Ini seneng sama yang nurut. Saya seneng sama dia, tat, nurut, tat. Dimaki-maki diem aja. Ya Allah. Ini yang begini keder nih ke sorga nih, nggak paham. Jangan-jangan pintu sorga dibuka Google lagi ya. Sorga wes mana nih gitu ya. Nggak bisa ya. Bukan berarti terus takut, bukan, tapi punya prospek memang jelas. Umar bin Khattab juga diem kalau bininya lagi ngomel, diem, gak banyak ngomong, bukan takut. Ingat kebaikannya, telah melahirkan anakku, begitu kan bahasanya. Tapi kalau udah masalah akidah tegas. Apalagi kalau sudah bicara rumahku, surgaku, ini ada pajangan-pajangan. Karena orang laki kan nggak tahu belanja, betul ya? Ya perempuan yang ngatur. Ya kalau perempuan yang berilmu, dia tahu penyebab setan itu perbuatan mubazir. Maka dia manfaatkan dana dari suaminya bukan sesuatu yang mubazir. Enggak dia koleksi barang-barang yang nggak ada manfaat. Rumahku, surgaku, tatakan cangkir, isinya gimana sih? Kayak tamu banyak gitu ya. Piring sampai berdus-dus, Masya Allah. Itu belum yang dibawa tempat tidur. Ini piring semua, Bu. Iya, buat sambit-sambitan gitu ya. Pajangannya nggak ada yang berbobot semua. Kalau nggak patung gajah istrinya, anak-anaknya banyak begitu ya. Kendi, rumah lega sampai miring, banyak pajangan. Ini semua pancingan setan. Penyakit rutin tahunan, Masya Allah, tiap mau Ramadan panik. Padahal nih bini hobinya diet karbo, maksudnya nggak makan beras dong, nggak makan nasi ya. Tiap Ramadan beli bekarung-karung sampai troli, kalau bisa ngomong dia ngomong, udah dong ya, berat betul ini. Heran saya mah heran gitu ya, panik masalah barang naik ya, nggak cerdas. Nggak cerdas. Coba deh buka buku ibunda para ulama, coba lihat. Kita kan ngayal punya anak ulama, betul. Ibundanya siapa? Perempuan dikasih dua hal. Yang pertama, anak baik dipandang ibunya, anak buruk pun dipandang ibunya. Kenapa madrasahnya di situ? Ya. Kalau seandainya uang yang masuk nggak jelas, madrasah bisa komplain. Saya siap menjadi madrasah, tapi tolong dananya yang jelas. Ini konvensional apa syariah nih? Gitu. Tolong bimbing saya dan keluarga ini ke sorga, Pak. Pintu sorga nggak terbuka melalui ATM konvensional, betul? Buang tuh semua bank-bank konvensional, buang, Pak. Bimbing kami dengan syariah. Kalau udah ngomong masalah bank syariah, bank-bank konvensional, seneng handphone saya penuh hujatan dari orang-orang Tionghoa yang non muslim ini ya. Maksud antum apa, Ustaz? Membuat orang nggak percaya sama bank konvensional. Maksud saya supaya Indonesia lebih greget syariahnya gitu. Udah saatnya, alhamdulillah, lama-lama baik yang gulung tikar nih. Bermula dari rumah tangga kita, coba bisa gak pemimpin kita nggak megang uang dari bank konvensional? Gimana anak mau tumbuh dewasa dengan cara yang syar'i kalau yang masuk hal-hal yang haram? Kullu lahmin nabata min suhtin ana ruhakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Mungkin anak kita tumbuh dewasa, dia belum mati, belum tahu status neraka atau surganya. Cuma karakter itu dia miliki. Kok nih anak ngelawan, emosian, temperamental, dibilangin nggak paham-paham, kurang ajar. Ada yang salah nih, pasti ada yang salah nih. Tuh diobrolin tuh. Karena saya baik, kamu baik, harusnya ini baik. Tapi kok ini nggak baik, ada yang salah. Yuk kita muhasabah diri. Ternyata betul. Ada kolaborasi. Hei, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Masya Allah. Nah kalau sampai nanti dia nggak mau diajak baik, ada hak. Wahjuruhunna fil madaji. Coba diamkan dia di tempat tidur, diamkan. Punya prinsip. Menikah itu bukan cuma pengen dempetan doang, bukan. Ada prospek. Banyak anak-anak kampus suka bilang, Ustadz, kayak semalam tanya-tanya di Tech Mention itu. Anak baru semester 2 kuliah, Ustadz, cuma keinginan nikah kuat banget, Ustadz. Orang tua kayaknya nggak setuju, Ustadz. Menurut antum bagaimana? Antum tanya sama orang yang udah berpengalaman. Kalau memang antum nikah tujuannya takut zina, ya yuridul afaf, bagus. Tapi ingat,
pernikahan bukan masalah itu aja. Kezoliman lain akan Anda lakukan. Kenapa? Bisa gak sambil kuliah kerja? Bisa gak membagi waktu? Ingat, yaitu wallahualam, udah jangan ngayal dulu dah. Karena orang cuma hayalan sebatas ijab kabul dipajang, mesem dan lihat-lihatan, ketawa ke TV gitu ya. Akhirnya ya, kenapa sih? Puncaknya cinta, puncak cinta. Awal ujian, nah kayak puncak cinta dari mana? Dulu iya kayaknya indah aja semua, udah terikat mah astagfirullahaladzim. Kalau nggak masing-masing cerdas menimbulkan apa penyebab-penyebab surga, nggak bisa. Perlu dipahami. Pun dia harus tahu, suami yang berilmu, pasangan yang berilmu yang dia pilih nantinya sebagai pintu surga yang dia miliki, punya hak untuk memukul. Tapi dalam Islam kalimat memukul dijabarkan. Karena Nabi pernah kabarkan tentang sosok seekor keledai yang ada tanda di bagian mukanya. Besi, ada bekas besi panas di bagian muka. Makanya Nabi melihat begini mengatakan, "May yaf'alu hadza wa may yaf'alu hadza." Siapa yang berbuat ini? Sahabat nggak ada yang berani ngomong. La'anallahu may yaf'alu hadza. Allah melaknat si pelaku ini. Makanya sejak saat itulah memberikan tanda di bagian keledai dan kuda di bagian pinggangnya. Itu Nabi yang pertama kali memberikan tanda itu. Kalau keledai saja tidak boleh dilukakan bagian wajahnya, apalagi manusia. Ini cuma orang yang berilmu yang paham ini. Kalau yang enggak, masya Allah, kekerasan rumah tangga. Lelaki menjadi singa di rumahnya, ya kucing sakit di luar, betul? Pengecut di luar, pemberani di rumah. Ini bahaya. Harus berilmu, nggak bisa. Ya perempuan harus tahu itu ada hak. Ada hak di mana Allah sendiri yang mengatakan wadribuhunna. Boleh pukul. Tapi demi Allah, pukul tarbiyah, darbut tarbiyah, pukulan yang mendidik. Silakan, silakan. Kalau aku berbuat salah, andai aku salah, tolong ingatkan aku dengan cara yang baik. Tapi kalau seandainya aku melawan kebaikan yang kau tawarkan, ini setan dalam diriku. Ruqyahlah aku, pukullah aku, diamkan aku. Karena dia sadar dia manusia. Ya, jangan kamu lihat durasi saya belajar. Orang yang rutin belajar bukan berarti maksumah. Ya, oh, tapi dia begini, Ustaz. Ngaji kemana aja, Ustaz? Ini 2017, jarang yang kayak dia, Ustaz. Setahu saya sih udah 6 bulan dia nggak berdosa, Ustaz. Anak mana itu? Masya Allah, enggak, tetap dia manusia. Kalau saya salah, saya manusia. Tempatnya salah dan dosa. Tolong ingatkan dengan cara yang baik. Suami pun bilang, kalau saya sudah mengingatkan, tolong terima. Seandainya yang saya ucapkan itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tapi kalau yang saya ucapkan menurut pendapat saya dan kau lebih mengerti tentang ilmu, tolong ingatkan, tidak ada kalimat menurut saya. Agama menurut Allah dan Rasul. Kan ada dialog. Itu fungsinya orang yang berilmu, dia tahu. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahada man takrahun fa in fa'alna fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Nah, dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Hajj, bahwa Rasul pernah bersabda, ittaqullah fin nisa, wahai suami, wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah berkenaan tentang masalah wanita yang kau miliki. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu mengambilnya itu merupakan amanat Allah karena dengan cara yang baik. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dihalalkan dirinya dengan kalimat-kalimat Allah. Wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan man takrahun. Iya, hak kalian atas mereka ialah mereka tidak boleh memasukkan siapapun yang tidak kamu sukai dalam rumah kamu. Ada hak, perempuan perlu paham. Siapapun dia, kecuali orang tua. Karena kalau sudah bicara orang tua, anta wa maluka liabika.
orang tua. Kalau orang tua dispensasi, tapi di luar orang tua ya ipar, ya temen, ya apa nggak boleh. Nah, semua ada aturan mainnya. Hati-hati nih. Mungkin bisa diem-diem nggak ketahuan teman-teman pada main ke rumah atau bagaimana. Hatta perempuan sama perempuan, laki sama laki, pokoknya yang memang nggak disukai jangan. Karena nanti ada bab tentang 40 kriteria rumah tangga yang layak masuk ke surga. Itu ada bab tentang menjelaskan bahwa rumah itu merupakan madrasah, dimana kalau seorang ibu bingung masalah kerudung buat anak perempuannya, boleh dia memanggil teman-temannya yang berkerudung bagus itu, suruh main ke rumah, boleh. Rumah jadi madrasah dengan anak perempuannya. Kalau ngeliat teman-teman mamahnya bagus, ya Allah mama temennya kayak bidadari bagus-bagus, lihat semua pakai kerudung, iya, diam-diam nanti dia akan meniru. Sifat perempuan ya, suka ngebahas pakaian orang, betul ya? Kalau laki nggak ada sifat kayak begitu, nggak ada. Tanyanya laki-laki di belakang loh, dia pakaian bagus, ngeliat orang pas pulang, tadi jaketnya keren, nggak ada begitu. Kalau perempuan ngebahas, ngedetail, tadi bajunya, kamu lihat itu gila bagus banget, yang belakang nyaut, itu belinya di sono tuh, dibahas semua gitu loh. Dan anak perempuan juga ngeliat gitu, nggak ada masalah. Iya, dia ngelihat, ya Allah mau bagus banget sih mama tuh pengen kamu begitu, kamu lebih berpotensi untuk lebih bagus daripada itu. Nah, itu namanya pendidikan. Anak laki juga sama, papanya boleh, rumah jadi media boleh, cuma tetap pada akhirnya dikatakan bahwa wa inna lakum alaihinna alla yutina furusyakum ahadan man takrahun, yang dibenci jangan ya. Kemudian fa in fa'alna fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Tapi ingat, kalau seandainya dia langgar itu, kamu boleh pukul dia. Tapi dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti dan berbekas, tidak boleh. Aneh kalau ikhwan yang sudah ngaji galak, memukul, menyakiti, aneh. Atau ini sumpah serapah, kata-katanya menyakiti. Karena kalau kata-kata yang menyakitinya Quran dan Sunnah, itu kayak ruqyah. Tapi kalau kata-katanya ini ucapan yang bukan di Quran dan Sunnah, ini pun nggak boleh. Boleh debat dengan bahasa yang baik. Kamu kalau kayak gini, kamu jadi penghuni neraka loh. Ada ayat yang mengatakan seperti itu, bahwa an-nar, nah boleh tuh bahas. Subhanallah, andai kamu paham siapa penghuni sorga, kamu jauh dari yang namanya penghuni sorga. Ingat bu, karakter penghuni sorga itu lembut. Kamu kasar sama anak, ya. Kalau nggak sanggup bilang, jangan ngayal punya anak satu tiap tahun. Yang ada aja cerecetan, betul nggak? Jangan, tolong. Jangan paksa kita untuk suka sesuatu yang kita nggak suka. Nggak bakal bisa. Cinta dan suka itu fitrah. Sesuatu yang nggak bisa dipaksa, datang dengan sendirinya. Itu kan buah yang dipetik. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Tolong pahami. Jadi ada bahasa indahnya. Makanya dikatakan dorban ghairu mubarih, pukulan yang tidak berbekas dan tidak menyakiti. Masya Allah. Kemudian ketika dia sudah tahu bahwa pintu surganya harus disikapi dengan seperti itu, dia harus tahu bahwa suami lebih besar haknya atas istrinya dibanding kedua orang tuanya. Tolong perempuan ini pahamin, karena kasus yang sering terjadi ya, kalau sudah nikah tidak akurnya antara mantu dengan mertua. Itu kasus, penyebabnya macam-macam. Tapi kita nggak bahas detail lah ya, masing-masing punya alasan. Cuma secara umum bahwa ketika terjadi ijab qabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Saat itu si suami mengambil dari pundak ayah kamu, tanggung jawab ke pundaknya. Sekarang semua urusan mandat beliau. Kebayang ya, kalau salah pilih, kebayang loh. Main angkat pemimpin aja, nasib dah udah begitu. Kayak orang-orang Suriah tuh, salah angkat si Bashar Assad itu, nasib udah. Di kita juga nyaris kayak begitu, main angkat aja. Kalau udah keangkat mau bilang apa? Hayalan indah tentang rumah tangga menjadi sesuatu yang menakutkan.
ceria ketika ngundang, menangis ketika didatangi oleh teman. Kenapa kok jadi begini? Ya Allah, kirain partner hidup ternyata hakim dalam hidup. Ya Allah, ya subhanallah, tuh yang terjadi. Kenapa? Karena kita nggak berilmu ketika itu. Ya, haknya jelas bahwa itu ada. Makanya beda ya. Kalau yang namanya orang tua itu segala-galanya, justru bahtera rumah tangga itu akan berlabuh di surganya Allah kalau ridho orang tuanya tetap dimiliki. Makanya buat orang laki-laki ini mesti jaga sikap. Yang paling baik kalau memang mau menikah, yang pertama sebaiknya berpisah. Berani berpisah. Nggak serumah, mungkin satu lahan tapi berpisah. Atau kalau dia sudah punya rezeki, bangunkan rumah tangga dia berbeda dengan rumah tangga orang tuanya. Ya. Ini merupakan sunnah muakkad. Jadi dari pertama sudah diomongin, mah nanti kalau aku nikah, kayaknya aku harus siap dibawa kemana aja deh mah. Karena memang contohnya begitu. Aku pengen punya anak yang semua mati syahid mah, kayak Asma binti Abu Bakar. Asma kan anak orang kaya mah. Ya Abu Bakar siapa yang nggak kenal beliau? Ketika menikah sama Zubair bin Awam, langsung pindah ke rumah Zubair. Langsung berubah, anak yang biasa dandan orang kaya. Oh Masya Allah, pindah ke rumah Zubair. Nabi nangis ngeliat Asma berubah. Nabi sedang berjalan di atas gurun Sahara yang panas, membawa 20 kg di atas kepalanya kurma untuk memberikan makan kudanya Zubair. Nabi naik onta ngeliat kayak begitu. Ta'ali Asma, ta'ali, irkabi ma'i, irkabi ma'i. Wallahi araftuki. Kemari Asma, kemari. Ya Allah. Naik. Araftuki, aku tahu kamu sudah. Kata Asma, jangan ya Rasulullah. Zubair suamiku pencemburu. Nabi tahu Asma nggak bakal kuat. Cuma memang konsekuensi dia menikah ya dibawa. Dan kondisinya tidak ada Zubair saat itu kan. Yang lain kalau jalan bareng sama Zubair, saya sih mau tetap apa aja asal berdua aja. Ini Asma enggak diri loh di Gurun Sahara loh. Karena memang ada kewajiban jihad, berjuang, keluar. Justru ternyata lelaki kalau sering safar, sering keluar, itu akan timbul rasa sayang dengan apa yang dia miliki. Ya rumah, ya pasangan, ya anak, suruh sering. Ini kita ngayal enggak. Pengennya kayak ikan dalam sumur, dipegangin, muter aja di situ gitu loh. Lama-lama muntah juga, betul ya? Ya Ustadz nggak ngalamin sih Ustadz. Ya Allah Ustadz, suami saya setahun sekali pulangnya Ustadz. Ya Allah, ya sabar ya Bu. Kan dari pertama udah tahu emang dia kerja luar negeri apa kerja di mana. Ya cuma kan setahun 365 hari Ustadz. Emang saya juga tahu dari dulu segitu 365. Sabarin, insya Allah pelan-pelan nanti Allah kasih yang terbaik. Insya Allah, Allah nggak buta kok, Allah lihat semuanya. Sabar ya, insya Allah Tat, jazakallah khair Tat. Ya. Lama ndak bersuah lagi ketemu dia kan. Gimana? Alhamdulillah Tat, sekarang dia pulang sebulan sekali Tat. Bagus dong, udah setahun sekali. Cuma kan sebulan 30 hari Tat. Iya emang. Ada yang kabisat ya, Masya Allah. Ya sabarin deh, insya Allah mudah-mudahan ya makin punya jabatan, makin punya waktu kali ya untuk meninggalkan kerja karena ada anak buah atau yang nge-backup dia. Sabar, doain. Insya Allah Tat, mudah-mudahan sabar Tat ya Allah. Jazakallah khair. Dia ketemu lagi. Nah gimana Bu? Kayaknya udah agak enak kan nih. Ya Ustaz, udah seminggu sekali sih Ustaz. Cuma kan seminggu ya Allah Tat 7 hari Ustaz. Ya Allah bayang Tat. Malam minggu dia di mana ya Allah. Ya Allah. Makanya saya latihan mana Tat, siap manah dia Tat kalau macem-macem gitu loh. Tat. Saya latihan berkuda biar ngudak dia di mana gitu Tat. Kan lagi tren ya, ibu-ibu sekarang latihan mana sama berkuda, betul ya. Karena jarang dibahas tuh kalau udah pinter manah mau ngapain. Mana kalau macem-macem. Alhamdulillah akhirnya lama-lama tiap hari pulang.
Lama-lama nggak pergi-pergi. Ibu kok jadi merenggut aja, Bu? Nggak pergi-pergi tadi, ya Allah, sampai mau muntah gitu tadi. Emang kalau hidup tuh pakai perasaan nggak selesai. Nggak selesai. Kan yang paling susah kalau ngebahas beginian urusan poligami di Indonesia, betul? Paling susah ngebahas beginian, betul? Padahal itu syariatnya para nabi dan rasul, para alim ulama. Cuman memang karena akidah kita belum bagus, ngebahas begitu, japri aja dah. Ya. Jujur, padahal pada akhirnya kalau perempuan berilmu dalam kehidupan ini, yang dia harus tahu, dunia ini fana. Dunia ini fana. Lihat Umar Ibn Khattab, lihat akidahnya, lihat di bawah Hafsah ke tempat-tempat sahabat-sahabat yang jelas penghuni sorga. Mungkin dia sudah berkeluarga, beranak, nggak masalah. Bawalah anakku ke sorga juga, wahai Abu Bakar, wahai Utsman, wahai Ali. Nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Rasul sudah mau ngambil. Nggak ada yang lebih berhak dari Rasul, kan? Orang sekarang nggak berpikir ke sana. Orientasi hidup ini bukan akhirat. Padahal apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minan. Coba dunia jadikan sebagai alat bantu menggapai sorga, tapi jangan kau lupakan dunia. Akhirat utama, dunia jangan kau lupakan. Iya, punya prospek gitu loh. Ya Allah, kalau ngikutin selera sih pengennya yang bule, bejambul gitu ya, ngomong agak gini-gini dikit gitu ya. Tapi ini yang begini kan nggak kenal sorga gitu ya. Harus saya kesampingkan lah, tujuan saya cuma surga, dunia cuma kamuflase deh. Dia cari orang yang soleh, berharap meletakkan benih yang soleh, punya anak yang soleh. Ya Allah, ternyata cantik dan tampan itu sebentar ya, tapi ilmu yang bakal awet. Masya Allah. Dan yang masuk ke lubang kubur orang tua, ibu saat ini kita bicara sama perempuan ya, itu doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang ganteng, anak yang cantik. Anak yang soleh. Siapa anak yang soleh? Anak yang benar. Siapa yang benar? Ketika dia paham firman Allah, dia paham sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu ibunya sudah meninggal. Dia tahu dia nggak bisa lagi meraih tangan ibunya, nggak bisa lagi merasakan wangi kulitnya. Dia sudah tahu sekali. Cuma dia mengerti ibunya di dalam kubur sana sedang menunggu doanya. Maka bibirnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha ya Allah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus mulutnya rotban min zikrillah, basah. Ini ibu yang sukses. Mbak ibunya Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni kan tahu sendiri kan, ibunya selalu berkata isi hatinya, dan dia tahu anaknya pasti menunaikannya. Apa yang tidak pernah Uwais iakan kalau ibunya sudah ngomong. Dia tahu anaknya penghuni sorga, bahkan Nabi mengatakan innahu min ahlis sama. Anaknya Uwais Al-Qarni ini adalah penghuni langit, ahlus sama. Apa kelebihan Uwais? Dia nggak pernah bilang nggak kalau ibunya ngomong. Cari suami yang seperti Uwais, jadikan anak seperti Uwais Al-Qarni. Ibunya cacat seumur hidup, sehingga Uwais nggak pernah keluar yang dia ingat itu. Wah subhanallah, satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibumu sudah tua, ibumu sudah tua. Entah mungkin esok kematian mendatangiku. Cuma seakan-akan aku tidak ingin mati sebelum melihat Ka'bah. Uwais bengong, ya Allah. Semua yang orang tua aku inginkan sudah aku berikan. Cuma satu ini nggak bisa aku jawab saat ini, ya Allah. Uwais pun jalan sambil tersenyum. Mikir dia. Lihat kalau anak penghuni sorga, diam-diam dia beli sapi, anak sapi. Orang kan bingung. Uwais beli sapi. Ngaco aja Uwais. Terserah orang mau ngomong apa. Itu tiap hari Uwais gendong tuh anak sapi sampai ke atas gunung, turun lagi. Tiap hari naik ambil gendong sapi. Nggak berasa 8 bulan itu sapi makin besar,
nyaris dikatakan 100 kg beratnya, dan Uwais pun makin kekar. Masya Allah, subhanallah. Sehingga ketika 8 bulan sudah dan waktu haji pun sudah dekat, dia berkata kepada ibunya, ibu, saatnya kita berangkat menuju rumah Allah. Bagaimana? Sudah ada Allah. Digendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Digendong ibunya, dia sudah ukur ibunya berapa kilo, ini sapi 100 kilo, dia gendong. Dia gendong ibunya, dia bertawaf di Ka'bah. Selesai tawaf, dibawa ibunya menuju makom Ibrahim. Dan sholatlah mereka di makom Ibrahim menghadap Ka'bah. Selesai sholat, si ibu mendengar ada lirih doanya Uwais Al-Qarni, mengangkat tangan ke langit sambil berkata, ya Allah, ya Allah, bukakanlah surga untuk ibuku, ya Allah, ampunkan dia, jadikanlah dia penghuni surgamu, ya Allah. Itu saja. Ibunya berbisik, Uwais, mintalah untuk dirimu, minta ampunlah kepada Allah, minta surga. Cukup ibu, cukup. Permintaanku cuma satu, ya Allah, masukkan ibuku ke surga. Kalau nanti kamu ridho dengan surgamu, ridhomu itu yang kubutuhkan, wahai ibu. Subhanallah. Dan ini nggak didapat kecuali dari orang-orang yang baik, dari sulbi yang baik, tumbuh dengan cara yang baik. Wahai perempuan, ini surgamu, bukan cuma ngayal dunia, bukan. Besok kalau meninggal, siapa yang menggoyangkan badanmu? Mama la ilaha illallah, mama la ilaha illallah, mama la ilaha illallah. Siapa? Besok ketika engkau sakit, terbujur di sebuah rumah sakit, berselimutkan selimut lurik, siapa yang mencium keningmu dengan ikhlas kalau bukan anakmu? Siapa yang bisa tahu kau butuh sesuatu? Cuma anakmu. Tidak mungkin anakmu bisa seperti itu kecuali dari sulbi yang baik. Masya Allah. Oh, dia mengerti sekali. Bukan cuma ngayal dunia. Kalau bicara dunia, siapa sih yang nggak pengen dunia? Cuma kan udah dikatakan bahwa wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia sekedar. Dunia sekedar. Silakan bikin agenda. Agendaku cuma satu, Ustaz. Aku pengen masuk surganya Allah. Tidak akan pernah surga dibuka kecuali yang mimpin kamu itu mengenal Allah dengan cara yang benar. Kebayang tidak? Kemudian dalam kehidupan Allah tahu kemudian seperti apa. Dia berilmu. Oh ya. Berawal dari rumah tangga yang dia miliki. Masya Allah. Masya Allah. Nggak pernah dia katakan tidak, tapi kan penyebabnya ada, iya, karena memang imam yang baik, imam yang berilmu, imam yang betul-betul paham bahwa dia menikah dengan manusia, tempat salah dan dosa, maka disiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang dia lakukan. Iya. Kemudian prinsip penghuni surga itu kalau dia sudah berumah tangga, bahwa suami itu berhak ditaati oleh istrinya selama tidak dalam kemaksiatan. Yuk para perempuan belajar yuk, maksiat itu apa. Yuk para perempuan belajar yuk, pahala itu apa. Yuk sampai nanti tahu bahwa ternyata kemaksiatan yang dilakukan, kamu tahu tentang kemaksiatan tersebut. Jangan malah kita nggak ngerti, karena banyak perempuan yang nggak paham. Targetnya cuma menikah, setelah nikah bagaimana nggak pernah kebayang. Makanya perlu banyak diobrolin nih tentang hal-hal seperti ini. Khawatirnya cuma sekedar rumahku surgaku, home sweet home, cuma penyebab surga nggak terjadi sama sekali. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan, salaman-salamannya nggak kedengeran. Nggak ada nuansa keislaman. Bahkan ayat nggak terdengar, sementara Nabi mengatakan bahwa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, imam masjid yang dimaksud, atau mungkin majlis buat para wanita, ilmu dibacakan, Quran dikumandangkan, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Ternyata sakinah yang kita hayalkan selama ini
turun di tempat yang ilmu disampaikan. Berilmu tidak. Kalau memang dia berilmu, coba rasakan atau pancing untuk ilmunya keluar. Ajarkan saya, berdialoglah dengan dia, tanyalah. Cuma mau bilang apa? Karena kita bukan penuntut ilmu. Kadang-kadang kita kalau ngelihat guru kita punya salah, kita udah a priori aja duluan dah. Ya, dia mau ngomong, saya tahu dia. Ya dia manusia pasti salah. Cuma ilmu ini kan titipan Allah. Kalau Allah saja titipkan ilmu sama dia, ini menandakan apa? Kebaikan dia lebih banyak ketimbang kesalahan yang dia miliki. Coba mulai ingatkan. Jangan jadi hakim buat agamanya, jangan. Karena banyak orang kadang-kadang kalau ngelihat guru berbuat salah, udah nggak mau lagi nuntut ilmu. Salah. Bahkan dalam isnad ilmu hadis, sanad hadis, itu khawarij saja itu bisa dijadikan musnid, periwayat. Kenapa? Karena mereka sangat keras mengenai memilih orang. Dilihat baiknya bukan dilihat salahnya. Ya, tapi kalau guru kita paham kesalahannya, ya ingetin. Ilmunya jangan sampai dihilangkan. Unzur maqala wal tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang disampaikan memang qala Allah wa qala Rasul, konsekuensi kita apa? Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasul telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ta'ala. Iya ya, memang Allah firmankan, Nabi sabdakan, berat sih, cuman bismillah deh, aku yakin ini benar, harusnya begitu. Bukan malah menentang, dia paham konsekuensinya. Iya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Yang enggak sembarangan dia mengiyakan. Muaz bin Jabal pernah mengatakan, Rasul pernah bersabda, "Lau ta'lamul mar'atu haqqa zawj lam taq'ud ma hadarat ghada'ahu wa asahu hatta yafrugahu minhu." Masyaallah. Ini kata Muaz bin Jabal, Nabi pernah bersabda, seandainya perempuan sebagai istri mengetahui hak suami, maka dia tidak akan duduk selagi ia sedang menyiapkan makanan siang dan malam hingga suaminya menyelesaikan makannya. Seandainya perempuan tahu hak suami dalam dirinya, kata Rasul, dia akan berdiri di samping suami yang sedang makan, baik siang maupun malam. Tidak akan pernah duduk sebelum makanannya selesai. Maksudnya apa? Ada kurang apa, Pak? Ambilin. Ada ini apa? Sampai segitunya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, sampai kau jilat lukanya yang membusuk pun, Masya Allah, kalau perlu kau lakukan, akan kau lakukan. Sampai seperti itu. Cuma nggak bisa, dia orangnya begini, makanya berilmu sebelum beramal. Ya, karena nanti kalau sudah menikah, itu yang terjadi. Kecuali dia berbuat syirik, dia berbuat kufur, beda bab. Atau dia tidak sholat, lain. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Yang membedakan dia dengan orang kafir musyrik ya sholat. Beda tuh. Ya Allah Ustaz, dia nggak mau sholat Ustaz, saya bingung ngedakwainnya Ustaz, gimana saya sebagai istri? Khulu, tuntut cerai. Karena kalau suami sudah nggak sholat, diingetin tetap nggak sholat, jatuh talak. Hubungan suami istrinya zina, nggak main-main. Tapi saya cinta Ustaz sama dia, awal gelap gitu ya. Ini orang gara-gara cinta sampai musuh Allah dicintain juga, mau bilang apa gitu loh. Kalau betul dia sayang sama kamu, buktikan sholat gitu loh. Saya tahu Pak, kamu bukan ulama, cuma bersahabatlah dengan ulama. Saya tahu kamu bukan penghafal Quran, cuma jadilah orang yang gemar baca Quran, itu sudah cukup kok. Minta seperti itu, lihat cikal bakalnya. Ya nggak ada yang sempurna. Saya pengen cari yang sempurna, nggak ada di dunia. Makanya agenda hidup dibikin. Ini pasanganmu bisa menjadi bagian kesempurnaan. Kalau nuntut sempurna nggak ada, tidak ada. Coba paling nggak kamu tahu bahwa dia layak mimpin kamu, itu aja deh. Kita tuntut sempurna bukan tempatnya. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kamu yang tahu lah seperti itu. Kemudian maka dikatakan, ya ma'syaran nisa,
Lau ta'lamna haqqa azwajikunna alaikunna la'ajjalatil mar'ah min kunna tamsahul gubara min wajhi zawjiha bin nahri wajhiha. Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, kata Rasulullah, lau ta'lamna haqqa azwajikunna, seandainya kalian mengetahui hak suami kalian terhadap kalian, la'ajjalatil mar'ah min kunna tamsahul gubar min wajhi zawjiha bin nahri wajhiha. Niscaya salah seorang di antara kalian akan bergegas mengusap debu dari wajah suaminya dengan salah satu bagian wajahnya. Artinya kalau kamu tahu hak dia, keringet yang mau jatuh berebut orang pengen ngelap untuk keringet dia sampai segitunya. Kenapa? Karena keringat yang keluar dari usaha yang halal itu adalah haknya sorga. Kebayang nggak? Mungkin dia bukan orang kaya, cuma dia orang yang berusaha. Ya, seperti Zubair bin Awam, dia miskin, dia berusaha, makanya dia berhak dapat zakat istrinya kan? Ya, kalau suami ke istri kan nafkah, istri ke suami bisa kasih zakat karena nggak ada hak nafkah sama sekali. Tapi karena keluar keringat, karena melakukan yang halal, wallahi, sampai Allah mengatakan bahwa man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Jangankan orang yang menyakiti suami anti, ya, bahkan angin pun yang membuat dia masuk angin sakit, Allah murka pada angin tersebut karena dia keluar karena Allah. Ini peluh yang keluar, kata Nabi mengatakan, Nabi tamsahul gubara min wajhi zawjiha binahri wajhiha. Berebut kamu akan membasuh peluhnya dengan bagian-bagian dari badanmu, berebut, karena tahu betapa manfaatnya peluh yang keluar karena sesuatu yang halal. Sampai seperti itu. Dalam riwayat lain, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lau karihun, wa imra'atun ba'tat wa zawjuha 'alayha sakhit, wa akhwani mutasariman. Kata Rasulullah begini, ada 3 orang yang sholat mereka tidak terangkat sejengkal pun di atas kepalanya. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lau karihun, seorang yang menjadi imam sholat satu kaum sedangkan mereka membencinya. Kenapa? Imam yang repot sama bacaan, panjang bacaannya sampai makmum kesal, sholatnya nggak bakal nyampe ke Allah. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Wa akhwani mutasarimani, dan 2 saudara yang bermusuhan. Lihat sampai gimana men-setting kondisi di kamar itu nggak ada masalah. Makanya salah satu hak rumah yang dikatakan surga, jangan pernah bawa masalah luar ke dalam rumah. Itu bikin komitmen. Kita kalau mau ribut, punya masalah, jalan berdua kemana? Jangan di rumah. Apalagi anak ngelihat. Ya, seumur hidup itu anak ngelawan sama ayahnya, ibu tanggung dosa. Ribut sengaja depan anak. Oh, Masya Allah. Kasar, ngomel. Anak itu kan kertas putih yang terwarnai. Oh, cara marah sama ayah begitu. Besok mirip, mama kenapa sih diem aja sih mah? Ya kesel sama dia, gitu ya. Nanti anak perempuan tuh bakal mirip, kamu kenapa sih diem aja sama baba sama ayah? Kenapa? Lagi kesel aja ya. Mirip banget sih sama si Ono gitu ya. Karena mencontoh. Hati-hati itu ya. Terus sebesar-besar masalah profesional, kalau untuk urusan hak di kamar dan lain sebagainya, tolong jangan sampai dia tidur dalam keadaan kecewa. Kenapa? Karena sholatmu seumur hidup nggak diangkat ke surga. Kebayang tidak? Ya Allah Ustaz, makanya jangan salah pilih. Boleh marah profesional, saat itu marah, lihat perubahan yang nggak berubah, ambil sikap. Jangan dipertahankan, nanti kesel memanjang urusannya. Marah pagi sampai malam, masih diem aja mah, ingat pagi, gitu ya. Ya Allah, udah deh, ya Allah. Nanti udah nggak ada baru berasa. Tuh, kalau udah nggak ada baru iya ya. Ternyata kalau sudah begitu nyesel nantinya.
Idza shallat imra'ah khamsaha. Nah, ini boleh perempuan paham nih. Idza shallat imra'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha fa'ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Nah, dalam sebuah riwayat di Al-Imam Ahmad Ibnu Hibban, hadis disahihkan oleh Syekh Albani, idza shallat imra'ah khamsaha, jika wanita mengerjakan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa selama bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dan dia memelihara kemaluannya, wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Masya Allah ya. Apa yang pertama? Idza shallat imra'ah khamsaha, kalau perempuan menjaga sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan, syahrun, sebulan, yang masih punya utang buru-buru ya, karena nggak kebagian nih pahala ini. Banyak orang dari kemarin ngomong masalah puasa Rajab, puasa Rajab itu puasa Rajab, banyak yang nanya begitu ya. Sudah, kalau mau belajar, tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan puasa Rajab, tapi puasa sunnah di bulan Rajab silakan. Bulan Allah, bulan mulia. Justru yang paling baik di antara puasa sunnah di bulan Rajab, bayar utang puasa. Sunnah dibahas, wajib dulu selesain, masih banyak utang piutang, betul? Kalau dia puasa di bulan Ramadan, sahron, sebulan. Kalau kurang belum masuk kategori ini. Wa hassonat farjaha, menjaga diri, menjaga kemaluannya, betul-betul dia jaga semuanya. Wa ta'at zaujaha, dia patuh dengan suaminya. Simpel ya sebenarnya ya. Gimana mau patuh Ustaz kalau dia seperti itu? Ya situ yang milih. Udah dipilih, dihujat, diturunin, diangkat lagi. Lama-lama orang kafir yang untung, betul? Ketua jadi pimpinan, wakil jadi gantinya. Lihat kan kasusnya begitu. Coba mulai bersyukur. Ya, hidup saya nggak ada yang dibanggakan Ustaz. Yang kau miliki itulah yang kau banggakan. Cukup sudah. Jadi orang yang paham, nggak kuat Ustaz, ya Allah Ustaz, ujian saya sama dia Ustaz, ya Allah. Ya sabarin deh, dia sholat gak sholat sih Ustaz, puasa ya, meninggalkan kewajiban enggak sih, terus tahu nggak demen aja Ustaz, sabarin deh. Paling berapa tahun lagi sih ya, nggak lihat udah miring-miring tuh jalannya gitu ya. Kalau semuanya pengen ganti-ganti, mau sampai kapan selesainya ya? Jangan. Udah, selama memang nggak mengganggu ibadah anti, silakan tahankan, boleh. Ya Allah Ustaz, saya tiap hari istighfar sama dia Ustaz. Ya itu dia bagusnya tuh. Mungkin sama yang lain jarang istighfar, betul ya? Pertahan. Aduh Ustaz, ya Allah, saya tiap melihat muka dia sampai astagfirullahaladzim, ya udah datang lagi, ya Allah Bu, jangan dilepas Bu, ini kunci sorga. Ayat, ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum matan hasanan. Hei kaumku, beristighfarlah, Allah berikan nikmat yang baik. Tuh, dia bikin kamu istighfar, nikmat baik bakal datang kalau kitanya optimis. Cuma kitanya nggak optimis, kita lupa al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Besarnya ujian itu akan melambangkan besarnya pahala. Harusnya itu ukurannya ya. Makanya ukurnya begitu, benci dan cinta karena Allah. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau bisa seperti itu, asik, Allah muliakan kita insya Allah. Masya Allah ya. Kemudian di yang lain dikatakan bahwa pintu surga buat perempuan, hendaklah dia menjaga rumah dan harta suaminya. Ya. Karena itu pintu surganya. Perempuan jangan disibukin sama harta milik pribadi dan orang tuanya, sudah. Suamimu itu pintu surgamu. Jaga rumahnya, jaga hartanya. Allah akan jaga kamu dengan surga insya Allah. Karena masuk bab apa?
ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, tajidhu amamak. Jaga hukum yang Allah turunkan. Kau jaga itu, Allah jaga kamu insyaallah. Jaga. Ambil konsekuensinya. Jangan habis manis sepah dibuang, jangan. Ya, orang nanti ada masalah rumah tangga, ada masalah. Setelah berumah tangga ternyata dia sakit, dia apa. Ya udah, ini konsekuensinya. Makanya perempuan itu ketika dia mau menikah, mau gadis, mau janda, ditanya persetujuannya. Nggak boleh diamprokin gitu aja, karena dia yang bakal ngejalanin. Ya, orangnya bagus, cocok, rapi, baik, tapi ingat dia manusia. Hatinya di antara dua jari ar-Rahman, Allah bolak-balikin nih. Mungkin sekarang dia gini, besok dia begitu. Siap nggak ngadepin kalau dia begitu? Kebayang Ustaz kalau jalan sama dia kemana-mana senang? Ya, jalan sama dia senang. Kebayang nggak kalau dia sakit? Bisa nggak di samping dia senang bersama dia ketika sakit? Coba. Jadi dipikirkan panjang, bukan setengah-setengah, bukan. Itulah manfaat orang yang beragama. Ukurannya agama. Kalau dengan dia 5 waktu mu makin bagus, qobliyah ba'diyahmu makin bagus, puasa wajib dan sunnahmu makin bagus, ibadah umrohmu, hajimu makin bagus. Tolong, ini pintu surgamu. Karena kalau kamu tutup cuma batasan dunia, tidak ada yang namanya dunia lebih baikkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya, khairun nisa'in rakibnal ibil, salihun nisa'in Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjiha fi dhati yadihi. Kan Allah pilih Muhammad dari Quraisy. Apa sih kelebihan Quraisy jadi contoh? Kata Rasul, khairun nisa'i rakibnal ibil, salihun nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menaiki kendaraan saat itu unta adalah wanita Quraisy yang soleha. Ahnahu ala waladin fi sigharihi, yang paling sayang kepada anak masa kecilnya. Kemudian wa ar'ahu ala zawjiha fi dhati yadihi, dan paling memelihara hak suaminya. Kayaknya perempuan perlu buka sirah tentang wanita-wanita Quraisy. Ya, lihat tuh Rumaisah binti Milhan, lihat. Orang Quraisy, dia juga suaminya meninggal, ya. Kemudian dia menikah lagi, lihatlah. Dia pilih pasangan berikutnya lebih berilmu ketimbang sebelumnya. Kemudian anak yang dia cintai ini dia letakkan di tempat yang bisa menjadikan dia lebih baik. Kalau banyak kadang-kadang nggak begitu ya. Kalau berpisah yang ada akhirnya nanti dibawa-bawa kemana-mana nih anak, merepotkan pasangan berikutnya. Oh, di Islam enggak. Kalau orang-orang Quraisy enggak, dia tahu sekali bahwa kalau dia sudah menikah, yang paling wajib adalah suami, baru anaknya. Berat loh ya, nggak gampang tuh. Wallahi berat. Makanya dia berilmu, sehingga sunnah dalam Islam kalau berpisah mati ataupun hidup, cari pasangan yang berikutnya lebih baik ketimbang sebelumnya. Tujuannya apa? Mengerti bahwa dia menikah dengan kekurangan, tolong tutupi kekurangannya. Masya Allah. Sampai contohnya seperti itu. La yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi'idnihi illa rutab min at-ta'am. Wa fihi wa la tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idnihi. Fa in fa'alat dzalika kana lahul ajru 'alaiha al-wisr. Naam. Tidak halal baginya memberi makanan kepada orang lain di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Iya, hatta makanan sedikit. Kalau memang itu makanan dibuat dan dibeli dari uang suaminya, nggak kenalkan dia sembarangan begitu saja. Semua ada bahasa basi. Ya, kalau saya sekalian aja Ustaz ngomongnya sebulan Pak. Saya kalau masak nggak habis saya kasih orang. Tolong ya, sampai kapanpun nggak ngomong lagi nih. Ada bahasa basi, itu membuat dia seneng. Tadi makanan nggak habis, akhirnya saya coba keringkan, saya masak lagi, saya rapikan, saya kasih orang. Maaf ya Allah, ada bahasa basi, seneng. Kok makanan nggak ada sih ya tadi? Lu kasih orang, senggol sih, begitu galakan dia. Kan saya ada tamu, itu serah. Jangan, ya. Ini nggak main-main, kelihatannya remeh, padahal pintu sorga. Padahal pintu sorga. Ya, nggak boleh memberikan hak itu ke orang lain tanpa izinnya, jangan. Masya Allah. Idza anfaqtil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falahu nisful ajr.
Jika wanita menginfakkan dari penghasilan suaminya dengan tanpa perintahnya, maka suaminya mendapatkan separuh pahalanya. Maksudnya begini, kalau perempuan diam-diam ngasih sedekah ke orang dari harta suaminya, dia berdosa, dan suaminya dapat setengah pahala yang dia miliki selama ini. Habis dong tiap hari nggak ketahuan gitu ya. Ini sepintas hak-hak tersebut ada. Makanya kalau perempuan sudah bicara surga, wallahi penyebab terbukanya pintu surga perlu dibahas, dan banyak hal lainnya ya. Yuk kita berdialog biar lebih suasana. Mudah-mudahan bisa lebih paham lagi kalau ditanyakan. Silakan yang mau bertanya ditulis. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita berdialog biar banyak, karena banyak hadiahnya. Fadhol, silakan. Bisa dikumpulkan kali ya. Iya. Dikumpulkan aja dulu kali ya. Atau kalau yang mau nanya langsung, fadholi. Nah. Ya, kita langsung ke tanya jawab. Ibu dulu, sampai dulu semua tangannya. Mungkin itu langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Langsung aja, interaktif. Untuk tanya pertama, yang langsung berbeda tadi. Boleh berdiri? Gak ada wireless ya. Oh. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Jakarta. Iya. Saya mau tanya Ustaz, saya punya teman dekat, suaminya tidak bekerja. Ketika istri sudah punya anak baru melahirkan, baru beberapa bulan anaknya, terus suaminya bagi kami teman-temannya sudah mengingatkan teman saya sebagai seorang istri bahwa suamimu sholatnya tidak, terus tidak bekerja, tidak menafkahimu, dan rajin mengucapkan kata cerai. Apa itu sudah termasuk talak? Tapi dia selalu bilang bahwa dia suamiku dan saya patut untuk menaatinya, gitu kan. Tapi bagi kami yang belum menikah dan melihat teman, bagi kami itu dia zolimi gitu. Tapi dia selalu mengatakan bahwa saya masih menjadi istrinya gitu. Tapi suamiku sudah mengatakan cerai gitu. Itu hukumnya seperti apa sih Ustaz? Ketika istrinya bilang kamu kerja gitu, tapi dia menolak, malah marah-marah. Terus dia malah sibuk mengurusi duniawinya, tapi padahal anaknya tidak terurus, istrinya tidak terurus. Oke, paham. Iya, Masya Allah. Sebenarnya kalau dari cerita ini bahwa dia nggak sholat, dia nggak kerja, cuma status di negara dia suami. Inilah perlunya kita mengkritisi pemerintah saat ini nih ya, untuk lebih greget dalam menyikapi ini gitu loh. Karena sah di mata manusia, nggak sah di mata Allah muskilah. Ya, bahwa hukum wajib seorang laki-laki itu adalah bekerja dan memberikan nafkah. Bicara kurang atau tidaknya itu masa Allah, terserah Allah. Maka ketika dia tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah, itu sudah hilang fungsi dia sebagai seorang laki salah satunya. Kemudian yang paling urgent ya ini dia tidak sholat. Makanya yuk ini gunanya Hijabers mengadakan acara ini nih ya, supaya tahu bahwa perempuan jangan takut. Kalau di dunia kalian nggak dapat pasangan yang bisa bimbing kalian ke surga, malaikat menunggu kalian di surga. Jadi jangan halalkan sesuatu yang haram. Lelaki yang tidak sholat harus diingetin ya, haramnya tidak sholat. Beda dia dengan orang kafir musyrik ya sholat. Tapi kalau dia sudah tetap dia nggak mau sholat, itu ulama sepakat mengatakan jatuh talak. Hakim harus tahu itu.
bisa hulu untuk kebaikan. Tapi kan dia suami, iya tapi suami yang salah dalam Islam. Ya, karena kita ada status sih di sini ya, ada buku nikah. Kan nikah kan mau siri, mau transparan, nikah asal ada syarat rukunnya sah-sah. Tapi kalau sudah begini, walaupun terkesan ada buku nikah, tapi dia nggak sholat, bukankah tidak boleh berpadu soleha dengan kafir? Ya, perempuan sholat dengan orang kafir. Wallahu a'lam. Anti sudah betul nggak salah. Ingetin sama dia, mudah-mudahan manfaat buat dia insyaallah ya. Nanti ini ada hadiahnya sama nih. Ini ada stiker limited edition yang kita buat dari TV Ala JV Channel ya. Bisa dibuka nanti di YouTube Ala AZV Spasi Channel. Itu banyak tausiah tentang berkaitan tentang. Suruh lihat temannya nanti ya, manfaat insyaallah. Allah. Lagi foto? Oh ya ini dulu ya. Oke. Mana udah siap? Ini aja siap. Yang lain belum? Terus sini udah. Saya jawab ya yang ada di kertas. Seorang anak yang berhijrah dan belum menikah, namun ibunya masih melakukan hal syirik. Apakah anak tersebut dapat membukakan pintu surga bagi ibunya? Kalau ibunya masih hidup, bisa. Tapi kalau ibunya meninggal dalam keadaan syirik, hukum dikembalikan ke Allah. Ya, jangankan dia, ya. Bahkan orang-orang soleh pun paham, nggak berani melakukan itu. Bagaimana jika seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya tidak menafkahi anak-anaknya dikarenakan kesulitan ekonomi, hukumnya apa? Ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya kalau nggak mampu mau bilang apa? Tapi kalau dia tinggal di Indonesia, kalau nggak mampu mah kelewatan lah. Indonesia paling gampang dapat duit, nggak susah kalau mau ada usaha. Duduk kayak di jalanan bengong ada yang lempar gitu istilahnya begitu ya. Istilahnya ya. Kalau dibilang mau usaha mah burung aja di Indonesia berkembang biak, kok kita manusia nggak bisa? Katakan sama salon apa, mungkin dia nggak mau ngasih nafkah, kalau mungkin ada sebab lain kita nggak tahu. Keributan antara suami istri dulu membuat dia males, kan orang emosi lain lagi kan, nggak ada hukum buat orang emosi. Tapi kalau sebabnya memang dia nggak punya ekonomi, ya wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Dulu suami saya pernah berbuat syirik, musyrik, bertanya kepada orang pintar dan suka berbuat bid'ah. Saya sudah menasihatinya. Pertanyaannya gini Ustaz, apakah dosa yang telah dibuat suami istri juga kena hisabnya di akhirat? Ya iyalah ya. Dosa itu ada hisabnya, kecuali kalau dia bertobat. Yang tertulis cuma catatan dosa, hisabnya sudah tidak ada kalau dia mau bertobat. Suami saya senang sekali berbuat riba, mencicil barang dengan bunga, memicu pertengkaran rumah tangga. Ustaz, bagaimana solusinya? Ya nasihatin, ada yang menasihati dia bahwa riba itu perusak rumah tangga. Riba itu perusak rumah tangga. Kenapa? Karena Allah melaknat pemakan riba. Yang dimeribakan, yang memberi makan, yang menjadi saksi, yang mencatat, waqalahum sawa, semua sama. Ya, nasihatin sama suaminya. Makanya kalau suaminya sudah berilmu, insya Allah deh. Ya Allah, bahasan-bahasan kayak gini sering saya bahas. Makanya suami istri ya, nanti setiap bulan kita selalu adakan Ala Zivi Bro di Bogor. Ya, saya sengaja perluas lahan di Bogor itu buat teman-teman yang resign dari perusahaan-perusahaan riba untuk berdialog. Kita bikin kegiatan rutin bahwa dunia ini luas buat orang yang mau berhijrah. Nggak ada yang sulit buat orang yang mau berhijrah, asal berilmu ketika dia hijrah. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya pertama yang soleh, kemudian wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang kurang soleh, apakah nanti di surga wanita tersebut tidak dapat berkumpul dengan suami pertamanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi yang dimakruhkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya menikah dengan laki-laki yang baru, yang imannya nggak sebaik iman suaminya yang dulu. Ya, memang ada sebuah riwayat yang mengatakan dia suruh memilih ya suami yang mana yang paling beriman ketika hidup bersama dia nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya yakin saya yatim piatu. Saya nikah dengan suami saya nikah siri. Status suami saya suami orang Pak Ustaz.
Saya mau tanya, dosakah pernikahan saya? Ya enggak lah, asal ada rukun dan syaratnya, nggak masalah. Kenapa? Ini memang kita harus poligami ini sesuatu yang masih tabu di Indonesia gitu ya. Padahal kalau kita mau mendalami agama, Allah, saya kadang-kadang suka sedih ya. Jumlah muslim di Indonesia ini sudah berkurang jauh banget loh. Dulu zaman Pak Harto 83% Islam di Indonesia. Sekarang tinggal 60,1 sekian, saya lupa pasnya. Karena sedikitnya jumlah muslim. Program keluarga berencana gagal, dibikin semua orang lahirnya semua nggak sempurna di sesar, sehingga orang Islam anaknya sedikit, betul? Hilang hadis tazawwadu wadudul walud fa ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Hilang nih hadis sudah. Nikah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Orang semua takut punya anak banyak. Lama-lama hilang sedikit. 60% itu nggak semuanya ngaji sunnah. Kebayang nggak? Makanya nggak heran kalau kemarin orang kafir nginjek-nginjek Quran, karena muslim yang greget tuh nggak ada. Apa saya sama teman-teman nih bantu doa semua insya Allah ya. Kita akan buat stasiun TV Discovery Channel Al-Azifi. Tujuannya untuk mengangkat sejarah para ulama di Indonesia ini, supaya tahu nih saat itu pernah budaya Islam tuh ada di Indonesia, yang akhirnya terfitnah budaya tersebut. Ya salah satunya tadi, perempuan seakan-akan tidak berhak untuk memilih lelaki yang mungkin sudah beristri tapi baik agamanya. Kenapa? Kalau dia ulama, dia bagus agamanya, dia memiliki pemahaman Quran dan hadis yang benar, dia paham pintu surga, dia punya hak untuk membawa 4 orang ke surga, betul? Iya, nggak ada masalah, anti nggak berdosa. Yang penting ketika nikah itu sah, walaupun kalau bisa resmi. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kalau siri ini dirugikan perempuan. Nanti buat urusan aktenya apa gitu ya, zalim lah nanti ya. Bagaimana cara mendidik anak yang ikut dengan mantan suami, Ustaz? Ya anak, otomatis anak. Ya mau bilang apa? Anda menikah bukan dengan satu orang, dengan anaknya. Ya, anak tiri ya anak, ada hubungan, itu mahram. Mau bilang apa? Nah, tapi sampaikan pada suami ini bahwa jangan sampai wujud anak ini menimbulkan fitnah ke depannya. Makanya ta'aruf itu penting. Jelaskan dulu sehingga jangan cuma ngayal enaknya ketika menjalinnya malah nggak asik nantinya. Allah Ta'ala. Bolehkah saya meminta ke calon suami untuk tinggal bersama orang tua? Orang tua sudah tua dan anak-anak lainnya tinggal jauh dari orang tua. Jadi harapan orang tua apa nih? Bolehkah saya meminta ke calon suami untuk tinggal bersama orang tua? Orang tua sudah tua. Ya boleh aja kalau meminta, nggak apa-apa. Tapi ingat, kadang-kadang fitnah itu terjadi. Kadang-kadang fitnah itu terjadi ketika tidak ada komitmen sebelum terjadinya persatuan tersebut, gitu ya. Karena akan banyak fitnah. Biar bagaimana mantu bukan anak orang tua. Begitu pula sebaliknya kan. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan nanti mungkin yang nggak maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau bicara minta boleh-boleh aja. Tapi kalau suami yang bijak, dia akan merumahkan atau mencarikan rumah buat orang tua yang dekat rumah dia, supaya dia bisa memisahkan antara hubungan dengan anak dan istri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah boleh jika akhwat mengajak ta'aruf pada ikhwan yang saleh? Boleh. Ini pun sudah sesuatu yang mulai hilang, seakan-akan nunggu lelaki. Tapi ada adab. Kalau memang perempuan lihat orang baik, temennya lah majulah. Kayak model siapa istri Rasul Khadijah dengan dia minta tolong siapa nama itu pembantunya itu untuk mengirimkan salam kepada Muhammad. Boleh-boleh aja. Kadang-kadang lelaki itu dewasanya nggak seperti perempuan. Dia nggak sadar kalau dia punya kelebihan. Perempuan yang paham, sehingga perempuan yang lain boleh-boleh aja. Cuma ada adab. Ada adab. Assalamualaikum. Jika wanita sudah melakukan hal-hal maksiat dengan laki-laki yang bukan suaminya, wanita tersebut sekarang menuju hijrah, sudah memilih jalan ta'aruf dengan lelaki, apakah wanita harus jujur? Masa lalu dalam Islam itu merupakan aib. Ya ini penting nih. Ini banyak deh kemarin yang nanya begini nih, ya. Saya pernah punya masa lalu, Ustaz. Dan buruk, sudah itu aib, kunci sudah.
Cukup antara Anda dengan Allah. Ketika ada orang yang mau sama saya, Ustaz, apa saya harus jujur tentang siapa saya dulu? Oh, muskilah. Tidak seperti itu. Tawarkan dirimu yang sekarang, bukan dirimu yang dulu. Katakan pada orang yang suka sama kamu, kamu melihat saya sekarang seperti Allah melihat saya sekarang. Karena Allah, Nabi yang mengatakan, al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhir. Orang mana yang nggak pernah punya masa lalu? Tolong jangan pernah ungkit masa lalu saya. Hubungan kita dimulai dari kita kenal saat sekarang. Bukan membongkar aib, akhirnya masalah nanti kesalahan akan dikaitkan sama masa lalu. Orang dilihat sekarang, bukan dulunya. Ya, Allah saja melihat perempuan yang menjual diri seumur hidup. Ya, sehingga ketika dia bertobat, nggak ada yang mau menerima tobat dia karena jijik, kecuali seekor anjing yang mau minum dari sepatu kulitnya. Allah masukkan dia ke surga karena itu kan. Lihat Allah. Nah, kita begitu, nggak usah terlalu terbuka tentang masa lalu. Dulu saya gini, ya Allah masalah. Sudah. Dia lihat kamu begini, sampai kapanpun pertahankan yang ini. Ya, jangan jadi kamu yang dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kami wanita yang sering membuat status Islam, ayat Quran, hadis, tapi kelakuan kami masih tidak sesuai dengan yang disunahkan Rasul, apakah kami termasuk kaum munafik? Wallahu a'lam. Kalau memang Anda sengaja melakukannya, iya munafik. Tapi kalau memang Anda nggak sengaja atau memang nggak paham ilmunya, enggak. Karena kan orang suka copy paste. Ya kadang-kadang copy paste aja. Nanti ada adab dakwah beda lagi tuh. Nanti kita bahas deh satu waktu ya. Bab dalam dakwah, ada babnya nanti. Jangan sampai kita dapat broadcast bagus, tuh kita sampein ke orang. Belum tentu tuh orang mau nerima. Ya, belum tentu tuh orang mau nerima. Sama begini. Saya sama orang tua ribut, Ustaz. Padahal saya udah baik, saya sengaja belikan TV, belikan parabola buat dia nonton TV-TV Islam kayak Roja, Insan, Wesal, Niaga, Surau, malah kabelnya diputusin tak. Iya begini yang jadi permasalahan. Kamu siap nonton itu, orang tahu kamu belum siap, itu masalahnya. Bisa gak kamu nonton, serap ilmunya, kemas bahasa, kamu yang nyampein, itu lebih berhak. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Semua ada tempatnya. Bahasa ustadz di TV belum tentu bisa diterima sama bahasa orang tua kamu. Jangan pakai feeling dalam dakwah, jangan. Broadcast sama. Yang broadcastnya bagus buat orang yang sudah berilmu ilmiah. Tapi buat orang yang belum berilmu, waduh, astagfirullahaladzim. Akhirnya left group. Dia tinggalkan grup, nggak sampai dakwah kepada dia ya. Assalamualaikum. Apa sebab-sebab terbukanya pintu surga bagi wanita yang belum berumah tangga? Lalu bagaimana jika dia meninggal sebelum bersuami? Dia menjadi anak yang berbakti sama kedua orang tuanya, menjaga diri, menjaga sholat 5 waktunya. Cuma satu yang belum dia bisa lakukan apa? Berbakti pada suaminya kan? Orang tuanya. Perempuan punya kesempatan untuk itu. Masya Allah. Gantian saya pengen tanya mulu. Ya. Ada yang bisa jawab enggak? Kita sedang ngebahas judul wahai wanita apa? Inilah surgamu wahai wanita. Ada gak yang bisa sepintas menyimpulkan judul tersebut dengan maksud yang disampaikan? Foto. Silakan. Saya pengen dengar pemahaman tentang judul dan yang saya sampaikan tadi. Fadhal. Silakan yang mau coba jawab, silakan. Iya, Ibu silakan. Iya, fadhal, kedengeran. Iya, silakan. Iya. Iya, coba Ustaz, silakan. Iya. Silakan.
Oke, Nama saya Dewi. iya, silakan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan penuh. Iya. Dan tiga, berbakti pada suami. Ya, itu ada hadisnya, menjaga diri, Pak ya. Yang saya maksud di sini, judul yang ada ini simpulkan sedikit maksudnya, coba. Oke. Oke. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Ayo coba. Silakan. Silakan. Betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca, jadi kesimpulan dari saya dari pembahasan kita hari ini itu Iya. adalah wanita itu harus mengerti dan paham akan ilmu dan hak-haknya atau hakikatnya sebagai wanita muslim. nggak ada gelas. Bagaimana kita harus menjalankan semua hak-haknya wanita dan kewajiban-kewajiban wanita dalam muslim itu seperti apa. Jadi kita harus mengerti ilmunya terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu Sahih halas, mafhum, kena ya maksud. Ada yang mau coba lagi? Daerah sini. Silakan. Ada yang mau coba? Fadhal. Mama, ayo silakan. Silakan sebelah sini silakan. Nah. 3 orang coba, berarti paham ini. Iya, silakan. Ayo kita main waktu karena setengah 12 kita selesai katanya. Kalau silakan. menurut saya bahwa kita mendapat surganya itu dari ridho suami dengan ilmu. Itu aja. Ya, simpel. Ya nggak apa-apa. 3 penanya ya. 1 ya dapat ini gantung macam juga ibu ini gantung. Yang kedua bagus plus stiker kasih itu nanti soalnya. Terakhir saya pengen tanya. Kalau seandainya akhwati fillah sudah paham yang dimaksud yang dibahas kali ini, ya tolong jelaskan dong kriteria orang yang betul-betul bisa membawa kamu ke surga. Seandainya kamu minta kepada Allah, apa yang kira-kira kamu minta kepada Allah? Iya, silakan. Silakan yang belakang angkat tangan dulu, silakan. Gak kebaca semua. Tapi ini penting. Gimana? Ini kalau nggak salah ojek online. Oke. Banyak. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kriteria calon suami yang penghuni surga ya Ustaz? Iya. Yang pertama itu adalah laki-laki yang berilmu. Karena sebelum kita beramal soleh tentunya kita harus tahu dulu ilmunya. Iya. Ketika kita beribadah pada Allah itu diterima oleh Allah karena sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Yang kedua itu selain berilmu udah pasti tentunya insya Allah dia laki-laki yang soleh gitu. Kemudian kriteria selanjutnya adalah yang berlemah lembut dan berbuat baik terhadap ibunya. Tidak bertanya. Tapi kelas 6. Terima kasih. Kalau di sini apa ya? Coba kriteria coba. Iya, silakan angkat tangan ya, pakai himar perlahan. Ini bisa dikasih ini, masya Allah. Silakan. Iya. Fadhal. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dibawakan, maka saya menyimpulkan bahwa kriteria laki-laki yang dalam adalah laki-laki yang mampu taat akan aturan Allah. Karena ketika dia sudah taat, maka tidak akan lagi ada abu-abu. Ketika dia mampu menerima halal, membedakan halal dan haram, maka dia mampu menjaga istri, anak-anak dan keluarganya dari siksa api neraka dan membawanya ke surga Allah. Oh, masya Allah, masya Allah. Ya, sahih seperti yang disampaikan, soal manfaat ya, nanti dikasih nih. Saya baca lanjutannya, masih ada waktu sedikit karena ini kayaknya bagus sih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, maaf keluar dari topik Ustadz. Bila saya selama ini pergi dengan berkendaraan ojek, itu kan berarti berdekatan dengan lawan jenis Ustadz. Apa itu termasuk dosa? Maunya apa? Dosa apa enggak? Lalu saya harus apa bila tidak ada kendaraan lain Ustaz? Saya masih pelajar dan saya kadang tidak bisa mengantar, orang tua saya kadang tidak bisa mengantar saya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalaupun anti berbuat itu sementara yang berhak nganter ada, anti nggak berdosa, yang berhak itu yang tanggung dosa. Karena ada kewajiban. Kayak orang mau bikin SIM nyogok, saya nggak mau nyogok Ustaz. Cuma kalau nggak nyogok nggak cepet, gitu ya. Tapi bukan berarti enjoy, ya harus ada usaha. Karena hukum asalnya memang nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau saya sarankan sekali, mudah-mudahan sih kalau umur udah cukup bikin SIM deh, ya. Syukur-syukur dapat rezeki nanti insya Allah. Ini Ustaz kasih gantungan kunci dulu nih, ya. Mudah-mudahan punya motor insya Allah ya. Sama stiker tempel bacaan ala GV belakang motor insya Allah manfaat. Nah, ala GV itu artinya hidup apa adanya tanpa rekayasa, ya. Qasdu, sederhana dalam hidup. Ini. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, gimana caranya menasihati orang tua yang sampai sekarang masih suka bilang nyuruh anak perempuannya untuk dandan berhias, padahal sebagaimana kita tahu tabarruj berdosa. Ayo, alasan tersebut kata orang tua takut tidak laku karena wanita itu harus indah, karena kadang kala nggak nurut suka dibilang jangan nggak nurut sama orang tua. Dandan sih dandan kali ya, tapi jangan berlebihan, gitu maksudnya ya. Karena yang dikatakan tabarrujal jahiliyah itu yang memancing fitnah. Ya untuk sekedar menggunakan bedak tanpa harus kelihatan kucel gitu ya. Atau dandan boleh tapi tertutup antar perempuan gitu ya. Ya coba sih disiasati, jangan sampai orang tua tuh komplain karena kita saking bahasanya nggak dandan sampai dekil, berminyak, longo, ya orang tua pegel lah. Ya tabarruj nggak boleh, berlebihan nggak boleh. Cuma kalau sekedar untuk merapikan saja supaya jangan tahu kumal-kumal amat ya. Ya orang tuanya harus sampein berlebihan tuh nggak boleh di Islam ya. Atau gini deh, orang tuanya suruh buka YouTube Style Ala TV channel, nanti lihat situ ya, insya Allah manfaat. Lagi nih, nah, keras. Ini ada penting banget ya, ada urgent. Oke, nanti dibagi berapa itu? Ustadz, Anda mau tanya, apakah benar bahwa cadar itu sunnah atau apa keutamaannya? Iya, cadar itu sunnah, muakkad, disarankan. Karena Rasul yang mengatakan lan yasu ayura minha ila hadza wa hadza. Bukan Ustadz yang ngomong, Rasul. Perempuan itu aurat, harus dilindungi. Namanya perempuan itu aurat semua. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu kata Rasul. Ya, sehingga kaki juga aurat. Nah, ya. Makanya harus ditutup kaos kaki. Nah, ijtihad ulama saat itu Syekh Shalih Utsaimin berpendapat bahwa kalau kaki saja yang nggak menarik harus ditutup. Gimana yang lain? Ya. Jadi levelnya tuh mustahab. Pakai lebih bagus ketimbang enggak, gitu maksudnya gitu ya. Tapi tetap hukumnya sunnah. Karena kalau seandainya wajib, ketika ihram harus ditutup juga dong. Ihram dibuka kan, nah, itu menandakan sunnah, tapi muakkad. Kalau bakal nimbulin fitnah ya tutup lah. Emang bagusan mana sih hidung, mulut, sama jempol kaki, gitu kan? Wallahu alam biswab ya. Taib khalas. Ya insya Allah manfaat yang disampaikan ya. Ini semua yang dijawab pertanyaannya kasih hadiah. Ada sisa hadiahnya? Habis? Khalas. Tinggal satu, ada hadiah lagi, habis. Nah, siapa yang paling jauh tinggalnya?
Siapa yang paling jauh? Daerah mana? Sawangan. Ada? Apa? Bekasi. Ciputat. Iya apa? Cirebon. Tinggalnya di Cirebon. Kemari buat ikut kajian. Oh masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Cirebon? Ciledug mana nih? Ciledug ini Cirebon. Jangan angkat tangan. Ada yang lebih gak dari Cirebon? Ada gak? Apa? Dari Bali kemari sengaja. Ada yang jauh dari Bali? Jogja. Ini Cirebon, ini Jogja, ini Bali, kasih hadiah. Ya. Ada yang paling tua? Nggak apa-apa. Ibu berapa? Ibu berapa? Berapa? 68. 78. 78. Ibu berapa? 73. Nggak usah angkat tangan. 78. Berapa? 81. Ambil tas sana, coba buka depan hadiah, keluarin semua coba. Masalah ya. Iya ya. Coba mana? Ada. Ini yang paling tua nih yang 78 sama berapa tuh? Yup. Ini dikasih nanti nih. Ya. Nanti ini panitia ngasih. Tolong ini mukna ya. Oh dompet aja. Kira-kira umur 83 boleh begini nggak? Kasih cucunya. Kasih ini, kasih gantungan juga, kasih stiker juga. Semua jadi berkahnya insya Allah, mudah-mudahan ya. Sama yang 78 juga kasih tuh nanti insya Allah ya. Tuh dahsyat kan, ternyata agama itu menyedot teman-teman dari luar kota pun sampai seperti itu insya Allah ya. Buat yang jarak juga tadi stiker, gantungan kunci kasih semua. Ya insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Karena memang kajian sunnah tuh jangan eman sama hadiah. Bahkan teman-teman di Pekanbaru itu menyiapkan hadiah untuk door prize itu motor, rumah sampai umroh. Kita juga akan buat begitu nanti insya Allah. Mudah-mudahan ketika Pak Anies dan Pak Sandi meng-ACC, kita bikin tabligh akbar paling besar di Monas nanti insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.